Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sofian. Saya ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Data Warehouse dengan judulnya Perancangan Data Warehouse untuk Sistem Informasi Eksekutif Yayasan Umu Ikuro Depok. Pendahuluan, sistem informasi dapat digunakan untuk mendapatkan data, mengolah data menjadi informasi, dan menyebar informasi hasil pengolahan data yang sebelumnya untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari sekaligus menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Hambatan yang sering ditemui adalah kenyataan bahwa sistem informasi yang ada belum terintegrasi secara sempurna dan mengakibatkan informasi yang tersaji kurang lengkap dan akurat. Selanjutnya ada metode penelitian. Menurut Paulus 2001, data warehouse adalah koleksi data yang bersifat subject oriented, terintegrasi, dan time variant dan non-volatile yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis untuk perusahaan. Menurut Imon, data warehouse adalah sekumpulan data yang bersifat integrated, subject oriented, time variant, non-volatile dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. Karakteristik data warehouse yang pertama, subject oriented, berorientasi subjek. Data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek oriented tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Selanjutnya ada terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber yang terpisah ke dalam satu format yang konsisten dan saling terintegrasi dengan yang lainnya. Selanjutnya ada time variant, rentan waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat dan valid pada rentang waktu tertentu. Cara-cara yang digunakan untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehouse. Yang pertama, cara yang paling sederhana adalah menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu. Yang kedua, menggunakan variasi perbedaan waktu yang disajikan dalam data warehouse. Selanjutnya yang ketiga, variasi yang disajikan data warehouse melalui serangkaian snapshot yang panjang. Selanjutnya ada non-volatile. Non-volatile maksudnya data pada data warehouse tidak diupdate secara real time, tetapi di-refresh dari sistem operasional secara reguler. Data yang baru selalu ditambahkan bagi basis data itu sebagai sebuah perubahan. Perubahan basis data tersebut secara terus-menerus menyerap data baru kemudian disatukan dengan data sebelumnya. Hal ini berbeda dengan basis data operasional yang dapat melakukan update, insert, dan delete terhadap data. Sedangkan data pada warehouse hanya ada dua kegiatan manipulasi data, yaitu loading data, pemilihan data, dan akses data. Selanjutnya ada online analytical processing (OLAP), merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengakses informasi dalam data warehouse secara efektif untuk memproses online analis, memberikan respon yang cepat terhadap analisis query yang kompleks. Menurut Silvers, terdapat dua konsep metode pada data warehouse, yaitu fakta, dikenal sebagai suatu kejadian atau transaksi. Fakta adalah suatu yang terjadi. Sebuah tabel fakta menggabungkan esensial yang diidentifikasi secara logikal data model. Beberapa tabel fakta yang digabungkan dengan tabel-tabel dimensi yang sama dan dipandang sebagai kumpulan dari star schema. Di dalam tabel fakta mempunyai dua tipe kolom, yaitu kolom yang menyimpan nilai-nilai numerik atau bisa disebut measure, dan kolom yang menyimpan key yang mengacu pada tabel dimensi yang bersifat fact numerik. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi adalah data yang menggambarkan kualifikasi identitas perusahaan yang terlibat dalam fakta, yang digambarkan dengan skema dimensional. Skema data warehouse yang paling umum digunakan adalah skema bintang star scheme, yaitu terdiri dari sebuah tabel yang dikelilingi oleh tabel dimensi. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif, merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer tingkat perencanaan strategi yang menyediakan informasi bagi eksekutif
mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Informasi dapat diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat rincian. Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau narasi. Untuk memenuhi fungsi, CIE memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama dibuat secara spesifik untuk orang eksekutif, yang kedua akan digunakan oleh manajemen secara langsung, yang ketiga mampu melakukan proses ekstraksi, penyaringan, penyikat, dan melacak data. Format data yang disediakan oleh CIE harus memenuhi kebutuhan pihak eksekutif. Berikut adalah karakteristik yang harus didukung oleh CIE. Highlight summarized data, drop down drill up, integrasi data dari basis data yang berbeda-beda, dapat digunakan untuk menganalisa dalam jangka panjang. Beberapa ringkasan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Santika dengan judul pengembangan model data warehouse untuk menunjang pengambilan keputusan strategi bidang informasi. Dalam bidang akademi kemahasiswaan, studi kasus Akademi Bina Sarana Informatika menjelaskan bahwa tingkat manajemen informasi menjadi salah satu acuan dalam proses pengambilan keputusan. Diperlukan satu bentuk dukungan pengolahan data yang berbeda dari bentuk pengolahan data transisional yang memungkinkan pimpinan memperoleh informasi yang akurat dalam waktu yang cepat sehingga akan melahirkan kemandirian dalam memperoleh informasi. Selanjutnya ada Darudiato dengan judul perencanaan mendukung warehouse penjualan untuk mendukung kebutuhan informasi eksekutif cemerlang. Selanjutnya ada Amborowati dengan judul perancangan dan pembuatan data warehouse pada perpustakaan STMIK Amikom Yogya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun data warehouse pada perpustakaan STMIK Amikom Yogya. Selanjutnya Endolu 2012 dengan judul rancangan bangun sistem informasi lulusan metode online Analytical Processing OLAP. Pada Politeknik Negeri Kupang, penelitian ini dilakukan perancang bangun sistem informasi lulusan dengan menggunakan metode OLAP pada Politeknik Negeri Kupang jurusan Teknik Elektronika. Selanjutnya di sini ada gambar permasalahan bagaimana cara perancangan data warehouse academy di SMPI Ummul Qura berbasis oleh Pentaho analis modern. Selanjutnya ada metode penelitian top down approach. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada hasilnya. Gambar 2 pendekatan top down. Repositori data dibangun secara terpusat untuk menyimpan data perusahaan atau organisasi. Sumber data yang berasal dari online transaction processing, kemudian dilakukan proses ekstrak, transport, dan loading data dan dimasukkan ke dalam interface data warehouse, dan dalam EDW tersimpan sudah dalam bentuk normal yang sudah dinormalisasi untuk menghindari terjadi kerangkapan data. Selanjutnya yang ketiga, hasil pembahasan di dalam meliputi perancangan arsitek logikal maupun fisik data warehouse dan dilanjutkan dengan pemodelan data dimensional. Yang pertama ada perancangan arsitektur logikal. Perancangan arsitektur logikal terdiri dari penentuan sumber data. Penulis menggunakan data format Excel yang tersedia di yayasannya. Warehouse ini tersebut data yang dipakai adalah data operasional yang ada di tata usaha, TKIT, SDIT, SMPIT yang bisa dipakai untuk menyimpan data harian. Selanjutnya ada perancangan arsitektur fisik. Di sini ada perancangan arsitektur fisik. Selanjutnya ada perancangan model data dimensional. Skema yang digunakan adalah start schema, di mana dapat satu tabel fakta, beberapa tabel dimensi. Alasannya adalah proses query yang lebih ringan dan memudahkan penjelajahan terhadap data dimensinya. Ini sebagai contoh sebagai berikut nih. Dim periode PK in periode in 9 semester Fajar 7. Selanjutnya ada fakta sarana prasarana, PK sarana K in 3, PK in the periode in 2, PK unit K in 3, jumlah prasarana in 3. Selanjutnya dimensi unit pendidikan, PK in K
3, nama underscore unit underscore pendidikan voucher 50. Gambar 5, start skema pada sarana prasarana. Gambar 6 ada start skema fakta prestasi. Tabel dimensi periode berisi ide periode, semester, proses ETL, extraction, transformation, loading, tabel dimensi periode. Selanjutnya ada gambar 7 ETL dim periode, tabel dimensi siswa, berisi NIS, nama, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, tabel C-nya. Tabel dimensi karyawan berisi NIP, nama, pendidikan, alamat, tabel fakta sarana prasarana berisi tempat ibadah, lab komputer, olahraga, UKS kesenian. Tabel fakta kurikulum berisi mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri, ekstrakurikuler. Tabel fakta prestasi berisi akademik, olahraga, kesenian, tahun ajaran, jumlah prestasi sebagai measure. Selanjutnya merancang cube dan dimensi menggunakan tool analisa OLEP yaitu Pentahouse skema workbook sehingga menghasilkan query yang dapat menghasilkan laporan. Selanjutnya ada penyedia informasi. Dalam perancangan ini platform database yang digunakan dalam MySQL, sedangkan tools yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna dalam modern yang dapat berinteraksi dengan MySQL sebagai platform database warehouse menurut Azimah merupakan bahasa query untuk multidimensional dan menggunakan sintak yang sama dengan SQL. Berikutnya adalah contoh laporan yang dihasilkan dari tools modern. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi sebuah data warehouse untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen Yayasan Ummul Qura adalah dengan adanya data warehouse, proses penyusunan laporan di Yayasan Ummul Qura menjadi lebih sederhana karena pengguna bisa melakukan custom report sesuai dengan yang diinginkan, sehingga ada efisiensi waktu dari yang sebelumnya memerlukan waktu 1 bulan untuk membuat program baru atau 1 minggu untuk mengerjakan secara manual menjadi hanya 1 hari. Dengan demikian, Kepala Yayasan Ummul Qura dapat mengurangi sumber daya manusia dan biaya untuk kebutuhan penyusunan laporan. Sehingga pemenuhan kebutuhan laporan menjadi lebih fleksibel karena dapat diakses melalui internet. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan mengarah kemanfaatan dari data warehouse untuk data mining dengan telah terbentuk informasi yang terintegrasi dalam data warehouse. Untuk referensi, Kadir Abdul 2003, Pengenalan Sistem Informasi Jogja. Imron W 2002, Building the Data Warehouse, 3rd edition, New York, John Will and Son. Selanjutnya ada Len Paul 2002, Data Warehouse Quit. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.